La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter kelahiran Persia, sekarang adalah negara Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, dia adalah bapak pengobatan modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi Atib yang merupakan referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshana daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Dan meninggal bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam. Dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine, Al-Qanun fi Atib. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan Muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persian wilayah Khurasan dan dinasti Buyid di bagian barat Iran dan Persian, memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ilmu-ilmu lain seperti studi tentang Al-Quran dan hadis berkembang dengan suasana perkembangan ilmiah. Ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat. Pada masa itu, Al-Razi dan Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan dan filsafat. Pada masa itu, Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkh, Khawarizmia, Gorgan, Kota Rai, Kota Isfahan dan Hamedan. Selain fasilitas perpustakaan besar yang memiliki banyak koleksi buku, pada masa itu hidup pula beberapa ilmuwan Muslim, seperti Abu Raihan Al-Biruni seorang astronom terkenal. Aruzi Samarkandi. Abu Nasr Mansur seorang matematikawan terkenal dan sangat teliti. Abu Al-Khair Hamar seorang fisikawan dan ilmuwan terkenal lainnya. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara, sekarang dikenal dengan Uzbekistan, ibu kota Samaniyah, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Ibunya, bernama Setareh, berasal dari Bukhara. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkh, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid, sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Harmasain, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya, Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra, kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Sejumlah teori telah diusulkan mengenai mazhab pemikiran dalam Islam, Ibnu Sina. Sejarawan abad pertengahan, Zahir al-Din al-Baihaqi, menganggap Ibnu Sina menjadi pengikut Ikhwan al-Safa. Di sisi lain, Dimitri Gutas bersama dengan Aisyah Han dan Jules Janssens, menunjukkan bahwa Avicenna adalah Sunni Hanafi.
Namun, abad ke-14, Syiah Faqih Nurullah Sustari menurut Sayyid Hossein Nasr, menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermazhab 12 Syiah. Sebaliknya, Saraf Khorasani, mengutip penolakan undangan dari Gubernur Sunni Sultan Mahmud Ghazanavi oleh Ibnu Sina di istananya, percaya bahwa Ibnu Sina adalah Ismaili. Perbedaan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Avicenna. Sedangkan beberapa penulis menganggap mereka Sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah Syiah. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina telah hafal seluruh Quran pada usia 10 tahun. Ia belajar aritmetika India dari pedagang sayur India Mahmud Masahi. Dan ia mulai belajar lebih banyak dari seorang sarjana yang memperoleh nafkah dengan menyembuhkan orang sakit dan mengajar anak muda. Dia juga belajar fikih, hukum Islam, di bawah Sunni Hanafi, yakni sarjana Ismail Al-Zahid. Sebagai seorang remaja, dia sangat bingung dengan teori metafisika Aristoteles, yang ia tidak bisa mengerti sampai dia membaca komentar Al-Farabi pada pekerjaan. Untuk tahun berikutnya, ia belajar filsafat, di mana ia bertemu lebih besar rintangan. Pada saat-saat seperti ini, dia akan meninggalkan buku-bukunya, melakukan wudhu, kemudian pergi ke masjid dan terus berdoa sampai hidayah menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Jauh malam, ia akan melanjutkan studi dan bahkan dalam mimpinya masalah akan mengejar dia dan memberikan solusinya. 40 kali, dikatakan, dia membaca metafisik dari Aristoteles, sampai kata-kata itu dicantumkan pada ingatannya. Tetapi artinya tak jelas, sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan, dari uraian singkat oleh Farabi, yang dibelinya di sebuah toko buku seharga kurang dari 3 dirham. Begitu besar kegembiraannya atas penemuannya itu, yang dibuat dengan bantuan sebuah karya dari yang telah diperkirakan hanya misteri, bahwa ia bergegas untuk kembali, berterima kasih kepada Allah dan diberikan sedekah atas orang miskin. Dia beralih ke pengobatan di usia 16 tahun dan tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menemukan metode baru pengobatan. Anak muda ini memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa kedokteran adalah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika. Sehingga saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat pasien, menggunakan obat yang disetujui. Ketenaran Ibnu Sina menyebar dengan cepat dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Janji pertama Ibnu Sina adalah, bahwa Emir Nuh kedua yang berhutang padanya, karena pemulihan dari penyakit berbahaya, Ibnu Sina berhasil mendapat akses ke perpustakaan kerajaan Samaniyah. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama setelah itu, musuh-musuh Ibnu Sina menuduhnya membakar perpustakaan, dan dituduh menyembunyikan sumber pengetahuannya hanya untuk dirinya. Sementara itu, ia membantu ayahnya dalam pekerjaannya, tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awal. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ia kehilangan ayahnya. Dinasti Samanid telah berakhir pada bulan Desember tahun 1004. Ibnu Sina tampaknya telah menolak tawaran Mahmud dari Ghazni dan menuju ke arah barat ke Urgench di Turkmenistan modern. Di mana wazir, dianggap sebagai teman sarjana, memberinya uang saku bulanan yang kecil. Ibnu Sina lalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Qabus, penguasa yang murah hati di Tabaristan, dirinya seorang penyair dan sarjana, yang mana Ibnu Sina mengharapkan menemukan suaka. Pada sekitar tanggal tersebut tahun 1012, mati kelaparan oleh pasukannya yang memberontak. Ibnu Sina sendiri pada saat ini dilanda penyakit parah. Akhirnya, di Gorgan, dekat Laut Kaspia, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman, yang membeli sebuah rumah di dekat rumahnya sendiri, di mana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Beberapa risalah Ibnu Sina ditulis untuk pelindung ini, dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga ditulis saat ia menetap di Hirkania. Ibnu Sina kemudian menetap di Rey, di sekitar Teheran modern, kota asal Razes, mana Majid Ad-Daula, putra dari Buwayhi Emir terakhir, adalah penguasa nominal di bawah kabupaten ibunya, Sayyideh Khatun.
Sekitar 30 karya Ibnu Sina dikatakan telah disusun dalam Rey. Permusuhan konstan yang berkecamuk antara bupati dan putra keduanya, Syams al-Daulah. Bagaimanapun, memaksa sarjana untuk berhenti tempat. Setelah tinggal singkat di Kasvin, ia lulus arah selatan ke Hamadan di mana Syams al-Daulah, buaihi emir lain, telah memantapkan dirinya. Pada awalnya, Ibnu Sina mengadakan pelayanan seorang wanita tinggi lahir. Tetapi emir, mendengar kedatangannya, memanggilnya sebagai petugas medis, dan mengirimnya kembali dengan hadiah ke tempat tinggalnya. Ibnu Sina bahkan diangkat ke kantor wazir. Emir memutuskan bahwa ia harus dibuang dari negeri. Ibnu Sina, bagaimanapun, tetap tersembunyi selama 40 hari di rumah Syekh Ahmed Fathel, sampai serangan segar penyakit yang disebabkan emir untuk mengembalikan dia ke posnya. Bahkan selama terganggu ini, Ibnu Sina bertahan dengan studi dan ajarannya. Setiap malam, ekstrak dari karya-karya besarnya, Kenan dan Sanatio, ungkapkan dan menjelaskan kepada murid-muridnya. Pada kematian emir, Ibnu Sina berhenti menjadi wazir dan bersembunyi di rumah seorang apoteker, di mana, dengan ketekunan intens, ia melanjutkan komposisi karya-karyanya. Sementara itu, ia telah menulis untuk Abu Ja'far, prefek kota dinamis Isfahan, menawarkan jasanya. Emir Baru Hamadan mendengar korespondensi ini dan menemukan di mana Ibnu Sina bersembunyi, dan memenjara dia di sebuah benteng. Sementara perang terus antara penguasa Isfahan dan Hamadan. Di tahun 1024 mantan ditangkap Hamadan dan kota-kota, mengusir tentara bayaran Tajik. Ketika badai berlalu, Ibnu Sina kembali dengan emir ke Hamadan, dan dilakukan pada tenaga kerja sastra. Kemudian, ditemani oleh saudaranya, murid favorit, dan 2 budak, Ibnu Sina melarikan diri dari kota menggunakan gaun bernuansa sufi. Setelah perjalanan berbahaya, mereka mencapai Isfahan, menerima sambutan terhormat dari pangeran. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan dari Kakuyid. Penguasa Muhammad bin Rustam Dusmanziyar, juga dikenal sebagai Ala al-Daulah, yang ia didampingi sebagai dokter, sastra, dan penasihat ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Selama tahun itu ia mulai belajar hal-hal sastra dan filologi. Sebuah kolik parah, yang menangkap dia di barisan tentara terhadap Hamadan, diperiksa dengan obat sehingga kekerasan Ibnu Sina rasakan nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama penyakit itu kembali. Dengan kesulitan, ia mencapai Hamadan. Di mana, menemukan penyakit terdapat nanah, ia menolak untuk mengikuti regimen yang dikenakan, dan mengundurkan diri untuk nasibnya. Teman-temannya menyarankan dia untuk memperlambat dan mengambil hidup cukup. Dia menolak, bagaimanapun, menyatakan bahwa, "Saya lebih memilih hidup yang pendek dengan lebar untuk satu sempit dengan panjang." Pada penyesalan ranjang kematiannya menangkapnya. Ia diberikan barangnya pada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai kematiannya. Ia meninggal pada Juni tahun 1037, dalam bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran.